hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat bersama, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu di nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hancur hati saat bersatu, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu nyata dari kasih-Mu. Sebelum
garis nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Suatu suara mengatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tanda anak domba. Satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Belakangan ini, pemberitaan yang sering kita tonton atau kita dengar di media merupakan pemberitaan tentang intoleransi, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia seolah-olah tidak lepas dari hal ini, berbeda seakan-akan hal yang salah dan perlu dihilangkan. Namun, jika kita kritis melihat, tahu nggak sih,
kalau ternyata sikap intoleran ini masih sering terjadi di antara kita sesama umat Kristen. Banyak dari kita yang memiliki berbagai pandangan, pemikiran, ataupun konsep dalam melakukan sebuah persekutuan. Hal yang berbeda ini seperti tata cara ibadah atau cara pengekspresian diri di gereja masing-masing. Seringkali di sekitar kita juga ditemukan berbagai cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan isi firman Tuhan yang dilatar belakangi oleh bagaimana pola pikir dan budaya seseorang. Apakah ini merupakan hal yang buruk? Tentunya tidak. Namun, masih banyak umat Kristiani yang tidak siap akan adanya perbedaan. Bagaimana cara kita memperjuangkan toleransi yang sedang tertidur di Indonesia kalau pada golongan kita saja masih saling intoleran? Kita sebagai pengikut Kristus dan anak-anak Allah memiliki dasar yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sendiri telah merobohkan tembok pemisah dan perseteruan, maka dari itu, kita pun sebagai umatnya harus mampu membangun sebuah kesatuan menjadi tubuh Kristus dalam berbagai perbedaan yang ada. Sebab semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah satu keluarga dalam Kristus. Sama seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
diri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam membuka negeri kami. Hanya Tuhan ditinggikan, hanya Tuhan ditinggikan, hanya Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu untuk bisa bersekutu dalam persekutuan mahasiswa Kristen ITS. Nah, sesuai dengan permintaan dari pengurus PMK, saya diminta untuk memberikan materi tentang Unity in Diversity. Karena background saya bukan dari teologi, maka saya berusaha untuk mencari materi-materi literatur mengenai Unity and Diversity ini. Nah, tentunya referensi pertama adalah Alkitab, dan berikutnya saya banyak belajar dari internet mengenai Unity and Diversity ini. Nah, berbicara tentang Unity and Diversity, maka kita berbicara tentang denominasi. Nah, apakah denominasi itu? Nah, denominasi itu adalah kelompok keagamaan yang dapat diidentifikasikan melalui nama atau melalui struktur atau melalui doktrin-doktrin yang dianut. Nah, sebagai contoh yang paling mudah adalah misalkan begini, GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, maka itu adalah kelompok dari Jawi Wetan. Kemudian ada GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah, ini contoh suatu gereja yang mempunyai denominasi yang berbeda. Nah, lanjut berbicara mengenai Unity and Diversity tentang denominasi, kita akan membaca dulu dari Alkitab, dari Galatia 2. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, baik dari teks yang sudah kita baca, kita dapat mengambil kisah di mana pertentangan pandangan di dalam kalangan kekristenan itu dapat terjadi mulai dulu sejak abad-abad awal, di mana awal-awal gereja, dan mungkin bisa terjadi hingga saat ini. Dalam teks Alkitab disampaikan bahwa terjadi pertentangan antara Petrus dengan Paulus, di mana Paulus menyampaikan ketidaksetujuannya atas pandangan Petrus, terutama dalam hal pandangan Petrus, sikap Petrus terhadap orang-orang yang tidak bersunat.
Bahkan Paulus sampai menyampaikan bahwa Petrus itu salah, menyampaikan bahwa Petrus itu munafik. Menurut saya ini suatu sikap yang sangat keras ya dari Paulus terhadap Petrus. Nah, selanjutnya kita mau menyimak bagaimana sih sejarah gereja dari awal sampai saat ini yang sudah ada begitu ya. Mari kita simak penjelasan mengenai sejarah gereja berikut ini. Belajar dari sejarah gereja mulai dari abad awal hingga saat ini. Jadi kita bisa melihat pada gambar ini dimulai dari tahun 33 hingga sekarang. Sejak tahun 33 atau abad pertama hingga abad ke-11 di tahun 1054 itu nampaknya tidak terjadi pergolakan yang cukup besar. Memang pada abad 4 itu terjadi sedikit pergolakan tapi itu tidak signifikan. Tetapi pada abad ke-11 atau tahun 1054 terjadi yang disebut dengan The Great perpecahan gereja yang cukup besar antara gereja timur dengan gereja barat. Gereja timur oleh gereja ortodoks, budaan perbedaan bahasa, kemungkinan juga karena ada perebutan kekuasaan atau politik, sehingga gereja menjadi dua bagian besar, yaitu gereja ortodoks dan Katolik Roma. Setelah terjadinya perpecahan sehingga membuat Kristen terpecah menjadi Katolik Roma dan gereja ortodoks, maka di kemudian hari gereja Katolik Roma juga mengalami konflik besar. Yang pertama itu adalah ketika terjadi reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther. Martin Luther adalah seorang teologi yang berasal dari Jerman, di mana dia mengemukakan pendapatnya, melakukan kritik terhadap gereja pada saat itu, di mana pada saat itu gereja Katolik Roma itu dianggap melakukan penyelewengan kekuasaan, gitu ya, di mana para rohaniawan itu diduga melakukan penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, di mana orang yang membeli surat pengampunan dosa tersebut dapat mengalami pengampunan dosa. Dan ini dikritisi oleh Martin Luther dengan mengeluarkan apa yang disebut dengan 95 tesis. Nah, di sini Martin Luther menyatakan bahwa pengampunan dosa itu lebih bersifat pribadi, jadi penyesalan terhadap Tuhan, bukan dilakukan dengan membeli surat atau melalui rohaniawan tersebut. Di sini terjadi perubahan paradigma yang cukup signifikan, di mana hal yang berrohani dalam ini itu sangat berhubungan dengan pribadi antara seseorang dengan Tuhannya, termasuk dalam hal ini adalah atau pertobatan. Gerakan reformasi ini didukung oleh beberapa teolog yang lainnya seperti Zwingli yang berasal dari Swiss dan juga Calvin yang berasal dari Prancis. Dan gerakan kritik terhadap gereja Katolik Roma pada saat itu cukup membesar, sehingga menimbulkan suatu gerakan yang baru begitu. Dan ini disebut dengan gerakan kritik atau protes. Makanya hingga sekarang namanya menjadi Kristen Protestan ya, karena memang pada saat itu protes terhadap gereja Katolik saat itu. Kemudian setelah terjadinya reformasi atau gerakan kritik dan protes tersebut, beberapa tahun kemudian masih tetap di abad ke-16 juga terjadi perpecahan gereja, yaitu munculnya gereja Anglikan, di mana gereja Anglikan ini memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Jadi gereja Anglikan ini adalah disebut juga dengan gereja Inggris, karena Raja Inggris itu menyatakan diri sebagai pemimpin gereja Anglikan dan memisahkan diri terhadap gereja Katolik Roma. Pada proses selanjutnya banyak terjadi
terutama akibat dari gerakan kritik dan protes terhadap gereja tersebut, pada tahap berikutnya banyak muncul denominasi-denominasi di gereja Kristen Protestan. Sehingga saat ini jumlah denominasi yang ada itu mungkin bisa mencapai ribuan, jadi banyak sekali. Arus utama di dalam gerakan Protestan itu terbagi dalam 4 arus, yaitu Anabaptism, kemudian Calvinism, kemudian Anglikanism, dan Lutheranism. Kalau saat ini kita mengenal beberapa gereja utama di gereja Protestan seperti gereja Pantekosta, gereja Advent, gereja Baptis, gereja Reform, kemudian gereja Presbyterian, dan yang lainnya, maka itu adalah bagian dari gerakan-gerakan Protestanisme. Hingga saat ini, penganut Kristen di dunia itu sekitar 2,4 miliar atau sebanyak sepertiga dari jumlah penduduk dunia. Dari 2,4 miliar itu kira-kira 1,2 miliar itu penganut Katolik, kemudian 800 juta itu penganut Protestan, dan sekitar 200 juta penganut Ortodoks. Mengapa begitu banyak denominasi di dalam Kristen, agama Kristen, khususnya Kristen Protestan? Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, pendapat saya bahwa di dalam kekristenan, khususnya Kristen Protestan itu mempunyai budaya sikap yang kritis. Jadi sikap kritis ini katakanlah terhadap elit gereja atau pemuka agama, atau bahkan mungkin terhadap teks-teks Alkitab. Ya. Kalau kita belajar dari sejarah yang tadi sudah kita pelajari, bahwa pada tahun 1517 atau abad 16, itu seorang teolog bernama Martin Luther itu menyampaikan pendapatnya, ketidaksetujuannya terhadap gereja dengan mengeluarkan yang disebut dengan 95 tesis yang dia peroleh dari pengalaman belajar dari Alkitab. Nah, di sini Martin Luther menyampaikan ketidaksetujuannya. Martin Luther menyampaikan bahwa pertobatan itu lebih bersifat pribadi, ya, bersifat pribadi, pertobatan seorang manusia terhadap Tuhannya atas kesalahan-kesalahannya, bukan melalui eksternal, dalam hal ini melalui surat pengampunan gitu. Nah, ternyata sikap kritis ini seperti menjadi budaya di dalam kekristenan, khususnya Kristen Protestan. Makanya di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sering kita melihat banyaknya kelompok pemahaman Alkitab, ya. Kita sering sebut juga dengan kelompok kecil, di mana kita belajar Alkitab secara mendalam dan juga mandiri, ya. Misalkan di dalam PMK kan juga ada kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, di mana ada beberapa orang mahasiswa yang dibimbing atau dimentor oleh mahasiswa yang lebih senior atau mungkin alumni yang mungkin pemahaman Alkitabnya lebih tinggi. Nah, di dalam proses pemahaman Alkitab itu kita juga melakukan sikap-sikap kritis, mendalami kira-kira apa yang terjadi atau background apa yang melingkupi kisah-kisah di dalam Alkitab tersebut. Nah, sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan interpretasi atau ya interpretasi yang bisa jadi berbeda-beda, kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari orang-orang yang menginterpretasikan. Yang kedua, di dalam budaya Kristen, khususnya Kristen Protestan, itu kita tidak mengandalkan kepada simbol-simbol. Ya, jadi kita itu relatif tidak menganggap sakral terhadap simbol-simbol. Bahkan mungkin hubungan pendeta
dengan umatnya itu bisa jadi juga tidak terlalu sakral dibandingkan dengan kalau gereja Ortodoks ataupun gereja Katolik gitu ya. Kita lihat pada waktu di gereja Ortodoks itu kan menggunakan pakaian yang pakaian yang berbeda, pakai topi, kemudian gerejanya juga dihias sedemikian rupa, demikian pula dengan di gereja Katolik. Kita lihat di gereja Protestan itu kita lihat pendetanya pakaiannya lebih simpel, kemudian penatuannya juga hanya pakai jas begitu. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di gereja Bethel itu lebih simpel lagi, mungkin hanya pakai kaos tapi menggunakan jas atau pakai hem biasa gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa makin ke sini memang tingkat kesakralan terhadap simbol-simbol itu semakin berkurang gitu. Kemudian alasan yang ketiga mengapa banyak denominasi bisa jadi karena pendekatan kultural. Jadi seperti di Indonesia ini kan banyak sekali pulau-pulau ya, mempunyai bahasa yang berbeda, karakter yang berbeda, budaya yang berbeda. Maka dalam rangka untuk mengefektifkan pendekatan kepada masyarakat, maka dibuatlah gereja yang berbeda-beda seperti gereja Kristen Jawi Wetan berarti untuk orang Jawa Timur, gereja Kristen Jawa untuk Jawa Tengah, gereja Kristen Pasundan, ada gereja Kristen Protestan Bali, dan sebagainya. Jadi di Papua juga ada, di Maluku juga ada yang mungkin sebenarnya mirip tetapi menyesuaikan dengan kultur-kultur lokal. Sehingga akan menimbulkan lembaga yang berbeda, bisa jadi denominasi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari 3 alasan yang saya sampaikan tadi, yang pertama tentang budaya sikap kritis, kedua tentang budaya mungkin yang tidak terlalu mensakralkan simbol-simbol, ketiga itu tentang kedaerahan. Menurut saya pembelahan gereja itu masih bersifat netral, jadi tidak terlalu negatif lah kalau menurut saya, jadi masih bersifat netral. Namun demikian ada juga pembelahan gereja yang menurut saya bersifat negatif, misalkan karena terjadi korupsi di dalam gereja, atau terjadi penyelewengan kekuasaan oleh gereja, terjadi pelecehan seksual di dalam gereja, itu adalah suatu yang negatif. Atau mungkin terjadi pertentangan antar pemimpin gereja, ya, itu juga suatu yang negatif. Untuk itu hal yang terakhir ini sebaiknya dihindari. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan di dalam kekristenan atau di dalam gereja? Sebelum saya menyampaikan pendapat saya, ada baiknya kita belajar dari Galatia 2 ayat 15 dan seterusnya. Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi, dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Nah, dalam bacaan teks Alkitab yang kita sudah lakukan dari Galatia 2:15 dan seterusnya tadi itu, kita mendapatkan bahwa kita itu diselamatkan, kita itu diberikan anugerah keselamatan karena iman. Bukan karena kita itu melakukan hukum Taurat,
bukan karena kita itu melakukan perbuatan baik. Bahkan anugerah itu datang kepada kita ketika kita masih berdosa. Di dalam bayangan saya, hukum Taurat itu adalah suatu peraturan-peraturan yang tentu yang mengikat begitu ya. Yang mungkin tujuannya baik untuk membuat keteraturan gitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kita diselamatkan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu suatu poin yang menurut saya sangat penting. Walaupun demikian, terus apakah kita tidak perlu taat kepada aturan? Kalau menurut saya sangat penting, karena peraturan itu juga dibuat untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Jadi kita mentaati peraturan, dan sebaiknya mentaati peraturan karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, gitu ya. Nah, seandainya pun ya menurut saya terjadi perbedaan pandangan, dan menurut saya perbedaan pandangan itu akan selalu terjadi ya, karena kita manusia diberikan akal budi, maka mempunyai pemikiran, maka perbedaan pandangan itu akan selalu terjadi. Dan kalau menurut saya sebaiknya perbedaan pandangan tersebut jangan sampai menyebabkan perpecahan atau pembelahan gereja. Dan seandainya terpaksa terjadi pembelahan gereja, jangan sampai menimbulkan konflik dan kekerasan. Kemudian meskipun ya khususnya di dalam gereja Protestan itu mempunyai budaya kritis ya terhadap gereja, terhadap mendalami Alkitab dengan kritis ya, tetapi ada baiknya jika kita mempunyai pandangan yang berbeda, kita itu mempunyai sikap ketundukan terhadap pemimpin ya. Sikap ketundukan kepada pemimpin ini sebenarnya tidak hanya di dalam kalangan Kristen di dalam gereja ya, tetapi juga di dalam masyarakat kita pun berusaha untuk tunduk kepada pemimpin meskipun beda pandangan, asalkan hal itu tidak berdosa dan tidak menentang ketetapan Tuhan gitu. Kemudian saran saya juga ya untuk menghindari perpecahan, ada baiknya bahwa di dalam gereja itu tidak dikuasai oleh satu atau dua orang. Sebaiknya ada beberapa orang sebagai majelis atau presbiter gitu ya, sehingga akan lebih cenderung untuk menyatukan. Walaupun mungkin banyak pandangan, tetapi karena orang banyak, maka perbedaan pandangan atau konflik-konflik tersebut bisa diredam dengan adanya permusyawarahan di dalam orang banyak tersebut gitu. Dan itu dapat meredam konflik-konflik yang ada. Nah, mengenai interdenominasi dan oikumene. Saat ini di dalam gereja Kristen itu banyak sekali denominasi. Nah, kita dengan rendah hati harus mengakui bahwa banyaknya denominasi gereja itu adalah suatu kelemahan, dan kita sebaiknya mengakuinya dengan rendah hati dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Namun demikian kita juga bisa mengambil sisi positif dari banyaknya denominasi ini ya. Dengan banyak denominasi ini kita bisa menjaga sifat kritis kita ya. Kemudian kita bisa menjaga kemurnian dari nilai-nilai di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 27 ayat 17 bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Jadi sifat kritis ini masih tetap dibutuhkan untuk menghindari misalkan korupsi dalam gereja, untuk menghindari penyelewengan di dalam gereja dan sebagainya, hal-hal yang negatif tentunya. Nah, namun demikian ya, sekarang ini juga banyak usaha-usaha yang bersifat interdenominasi ataupun lintas denominasi ya. Bahkan ada juga yang kegiatan oikumene gitu ya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus-kampus seperti di PMK ini adalah
itu kegiatan interdenominasi, karena banyak denominasi berkumpul menjadi satu di dalam persekutuan mahasiswa Kristen. Nah, di dalamnya banyak denominasi. Misalkan kalau tata cara ibadahnya itu lebih mirip ke gereja Bethel, tetapi dalam pengajarannya lebih banyak mengacu pada gereja-gereja mainstream gitu. Kemudian juga tidak dilakukan di kampus saja, terutama juga dilakukan di kampung-kampung, mungkin di desa-desa atau di kantor-kantor, ya, di mana umat Kristennya itu tidak berasal dari satu denominasi saja, tetapi juga dari banyak denominasi, bahkan lintas gereja, gitu ya. Memang tidak mudah untuk menyatukan denominasi atau gereja, gitu ya. Karena masing-masing saya yakin bahwa pemimpin agama di dalam denominasi tersebut, di dalam gereja tersebut akan berusaha untuk membimbing jemaatnya atau umatnya sesuai dengan doktrin atau tata cara yang ada di dalam gereja tersebut. Namun demikian, keragaman tersebut patut kita syukuri, ya. Jadi kita berharap bahwa keragaman itu tetap bermuara kepada satu tubuh, ya. Dalam hal ini adalah Kristus itu sendiri. Jadi di sini berbeda-beda, ya, tetapi tetap satu, yaitu unity in diversity. Jadi tetap berbeda-beda, tetapi bisa disatukan, gitu ya. Bagi saya pribadi perbedaan itu tidak masalah. Namun demikian, menurut saya kita juga tetap membutuhkan common ground, yaitu sesuatu yang menyamakan, begitu ya. Kalau bagi saya pribadi, kalau menurut saya, common ground yang bisa kita pakai, ya, itu adalah pengakuan iman rasuli, ya. Jadi pengakuan iman rasuli itu biasanya dibacakan setiap minggu di beberapa gereja, begitu ya. Memang tidak semua gereja itu melafalkan pengakuan iman rasuli setiap minggunya. Ada gereja yang tidak melakukan itu. Tetapi kalau mereka mengakui nilai-nilai yang ada di dalam pengakuan iman rasuli, saya pikir itu adalah suatu kesamaan, gitu ya. Jadi mungkin tata ibadahnya berbeda, ada beberapa doktrin yang berbeda, tetapi secara general kita mempunyai kesamaan, ya, dalam iman. Dan itu yang terutama. Nah, sebelum saya mengakhiri, mari kita membaca dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Baik, pada bagian ini saya menyampaikan terima kasih sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat, menjadi trigger bagi semuanya untuk belajar lagi tentang kekristenan, lebih memperdalam lagi, sehingga harapan saya hubungan kita dengan Tuhan semakin baik dan hubungan dengan sesama juga akan semakin baik. Baik, kita tutup kegiatan acara pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu selama ini. Keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami semata-mata karena iman dan bukan karena perbuatan kami. Bahkan anugerah itu datang kepada kami ketika kami masih berdosa. Untuk itu, seperti Engkau telah mengasihi kami, ajarlah kami untuk mengasihi orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, bila gereja-Mu di dunia ini masih banyak melakukan kesalahan dan masih banyak mengalami konflik-konflik di dalamnya. Tuntunlah gereja-Mu di dunia ini ya Tuhan, supaya tidak menjadi batu sandungan, melainkan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, agar semakin banyak orang datang kepadamu.
Kami serahkan hidup kami dan kehidupan gerejamu di dunia ini ke dalam tangan pemeliharaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.